Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di depan zodiak Capricorn ya di minggu keempat bulan September 2025. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja di kartu yang pertama ya Capri. Aku melihat di minggu keempat ini sepertinya ada hal-hal yang terkait dengan ini, kayak fase pemulihan gitu. Ada hal-hal yang sepertinya akan kamu pulihkan di minggu keempat ini, setelah sebelumnya mungkin kamu menerima bantuan, apakah ini soal kesehatan, atau baik kesehatan fisik, kesehatan mental ya, kesehatan kesehatan ya mental lah ya atau kesehatan apa ya ini. Kalau nggak terkait dengan masalah kesehatan, apa yang dipulihkan mungkin juga bisa terkait dengan kondisi keuangan kali ya gitu. Dan yang kedua di sini juga aku melihat di minggu keempat ini ada suatu situasi dan kondisi yang kamu nantinya akan mencoba untuk bersikap lebih tenang, bersikap lebih dewasa, nggak mengutamakan emosi kali ya gitu. Di minggu keempat ini nggak apa-apa tuh nggak pakai emosi. Sebenarnya sih Capri itu jarang ya emosian, jarang banget. Kalau nggak ada yang mancing kamu nggak akan emosian. Mungkin kamu lebih kepada yang ini kali, logika gitu ya. Apa-apa di sini harus by logic gitu, nggak ada yang istilahnya aneh-aneh, nggak ada yang istilahnya di sini menghayal apalah halulah, nggak ada. Terus kalau soal keuangan sih oke, aku lihat di minggu keempat soal kondisi keuangan kamu bagus, dan ini terus Queen of Pentacles ya, apalagi untuk Capri yang berbisnis ini bagus. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat ada sejenis enggak tuh kestabilan gitu, kestabilan di perasaan kamu, merasa tenang, merasa lebih puas atas apa yang dilakukan oleh diri sendiri, nggak yang kayak orang yang nggak merasa bersyukur gitu. Padahal sebenarnya di minggu keempat ini aku lihat kamu cukup banyak menghadapi yang namanya ketidakadilan ya. Kamu juga mendapat ketidakbertanggungjawaban gitu dari perlakuan seseorang, kebohongan. Kamu menerima itu, cuma tetap kayak orang yang bersyukur gitu loh, tetap merasa puas apapun yang terjadi lah, udah yang kayak gitu kamunya. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat di sini Capri ada sesuatu yang kayak kamu cukup puas dengan apapun yang kamu lakukan gitu ya, tapi juga masih ada rasa takut gagal, takut membuat kesalahan buat rencana ke depan. Takut, sebenarnya sih ini hal yang ditakutkan semua orang ya, kayak takut ini masa depan aku jadi nggak bagusnya kalau aku kayak gini sekarang. Aku takut nanti ke depannya bisa terganggu, aku takut ke depannya aku nggak dapat kesempatan untuk suatu hal ini lagi nih yang benar-benar kamu fokuskan, yang benar-benar kamu pentingkan gitu. Karena memang di minggu keempat ini ada beberapa hal atau salah satu hal penting bagi kamu yang akan gagal. Jadi kayak gagal dulu bisa jadi kedepannya baru akan berhasil untuk yang kedua kali, ketiga kali. Ada hal penting akan gagal di minggu keempat ini, makanya terkadang ada ketakutan Capri di sini, takut gagal lagi. Kalau dicoba ke depan masih gagal lagi nggak ya? Kalau gagal lagi aku gimana? Mungkin ini modal terakhirku, nggak bisa coba lagi ke depannya. Atau kalau gagal lagi gimana? Aku harus menunggu waktu yang sekian lama lagi untuk memulainya, merintis dari bawah lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang kamu takutkan untuk gagal karena memang pernah gagal. Di minggu keempat ini gagalnya, tapi kamu tenang, apapun yang akan gagal itu nggak mempengaruhi kondisi keuangan ya. Yang penting keuangan jos.
Dan aku melihat kamu sibuk di minggu keempat ini. Capri akan sibuk, tugasnya banyak, PR-nya banyak gitu ya. Kalau anak sekolahan tuh PR-nya banyak, tugasnya banyak, numpuk. Ya beban kamu juga lagi banyak banget, tanggung jawabnya juga lagi banyak banget. Stres nggak sih? Ya aku lihat sih lumayan ya, lumayan stres, lumayan capean juga. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat Capri, kamu kayak lagi nunggu sesuatu ya, tapi sesuatu yang kamu tunggu-tunggu di sini sepertinya akan kayak delay gitu loh datangnya ya. Ada hal-hal yang kamu tunggu-tunggu yang gak kunjung hadir di minggu keempat ini, padahal udah gak sabar nih hal ini datang gitu, tapi kok gak kunjung datang gitu. Tapi aku melihat apapun itu yang kamu lalui, hadapi di minggu keempat ini, apapun yang akan terjadi, kamu kayaknya tetap bisa melewati minggu keempat kamu dengan tetap tersenyum, friendly, bersikap hangat terhadap orang lain. Jadi meskipun kamu punya masalah secara pribadi ya, masalah di diri sendiri, kamu tuh nggak memperlihatkan wajah kamu yang murung ke orang-orang. Jadi Capri ini ya, Capri tetap menjadi Capri yang baik sih kalau aku lihat di minggu keempat. Ya seberat apapun masalahnya, kamu nggak melibatkan orang lain atau melampiaskan kekesalan kamu ke orang lain karena kamu punya masalah gitu. Ini bagus. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capri di minggu keempat September 2025. Yang pertama di sini kamu dipesankan, katanya coba dalam menggapai mimpi-mimpimu atau dalam meraih tujuan apapun itu yang kamu fokuskan, yang ingin kamu capai, kamu raih, harus punya metode tertentu biar nggak gagal lagi kali ya di sini ya. Jadi dalam menggapai hal-hal yang kamu mau, kamu fokuskan apapun tujuannya, pakai strategi, planning gitu biar nggak gagal lagi. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan coba ekspresikan kreativitasmu di minggu keempat ini dengan segenap hati gitu loh. Jadi kalau kamu ingin mengekspresikan sesuatu tentang dirimu, apakah ini berkaitan dengan skillmu, kemampuanmu ya di kerjaanmu, di bisnismu, harus pakai hati, segenap hati, bukan hanya sekedar skill, tapi yang dilakukan nggak dicintai, jangan ya. Karena biar kamu di sini nggak merasa beban dan stres. Kalau kita melakukan sesuatu yang memang kita cintai, pasti kita akan sangat ikhlas, nggak akan ngerasa kayak nggak lelah yang gimana gitu, lelahnya beban, nggak, memang capek tapi puas ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan percaya kepada dirimu sendiri dan miliki keberanian untuk maju dan melanjutkan hidup. Jadi kegagalan di minggu keempat ini, apapun yang akan gagal, ini bukan membuat kamu gagal selamanya. Karena di sini kamu ada kesempatan buat coba lagi. Jadi jangan takut buat maju. Dan gagal pun kamu, aku lihat apapun yang akan gagal sebenarnya bukan kesalahan dari kamu doang, bukan kecerobohan kamu doang sehingga gagal, karena di sini kamu dapat justice yang terbalik gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Capri di minggu keempat September ada apa aja? Energi paling kuat ada dari Sagittarius ya, lalu Justice Libra. Dua itu aja sih paling kuat di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Capricorn.